Mudah-mudahan masih pada semangat ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir kembali di ruangan ini setelah isoma. Jadi selama sekitar kurang lebih 30 menit ke depan, mungkin saya akan cerita-cerita aja, sharing-sharing 8 tahun perjalanan saya di bisnis di Asasi Jaya Madani gitu. Oke, kilas balik dulu ya. Sebelum kita start ke posisi yang ini, saya bergabung dengan PT Asasi Jaya Madani di sekitar tahun 2016 sampai akhirnya saya itu tidak serta-merta, justru awalnya dari kecil. Jadi saat saya kecil dulu, saya ingat banget di tahun 2004, 2005, 2006, saya mungkin umur sekitar 6, 7, 8 tahun saat itu. Ayah, bapak atau yang biasa saya sebut abi itu punya bisnis jualan namanya alat penghemat listrik. Kalau bapak ibu ingat, tahun itu alat penghemat listrik itu booming banget. Alatnya itu bentuknya kotak hitam, dicolok ke salah satu stop kontak di rumah kita. Itu isinya cuma kapasitor kecil-kecil doang sebenarnya. Jadi fungsinya adalah, kan di rumah kita banyak alat elektronik yang penggeraknya motor ya, kayak contoh kipas. Kalau sekarang mungkin kebanyakan AC ya, dulu kan AC belum terlalu umum ya. Banyak kipas, lalu ada pompa air, ada juga kulkas yang ada fan-nya ya, kan ada fan-nya ya di dalam kulkas itu dan sebagainya. Itu kebanyakan penggeraknya motor ya. Nah, jadi dilawan dengan kapasitor itu supaya si frekuensi motornya bisa bagus, tidak terlalu naik turun, akhirnya bisa menghemat listrik. Nah, saat itu saya ikut bantu, masih kecil, sudah dilibatkan apa? Dilibatkannya tentu bukan nyolder, bisa geger satu Indonesia kalau misalnya anak 8 tahun ikutan nyolder alat listrik, terus ada rumah kebakaran, masuk headline berita saya bisa. Jadi saat itu saya nggak bantu nyolder, saya bantu rakit aja gitu. Jadi kapasitor buat yang sudah dirakit, yang sudah disolder itu saya bantu pasang, rakit, tutup, instalasi kabelnya sih enggak, terus ngelipet-lipetin kardus dan sebagainya. Saya ikut belanja ke Glodok. Saat itu Glodok lagi jaya-jayanya ya. Saya ikut belanja ke Glodok, belanja bahan, ikut ke percetakan, nyetak kardus dan sebagainya 2004 sampai 2006. Fast forward 2006, bisnisnya sudah mulai turun. Karena apa? Karena pabrikan Jepang saat itu masih berjaya ya, pabrikan Cina belum. Kita belum kenal tuh merek AC Changhong gitu ya, gitu, Aqua gitu ya, belum ada kan saat itu. Terkenalnya Sharp, Toshiba dan sebagainya. Di tahun 2006 itu mereka bikin campaign besar-besaran tentang elektronik yang low watt ya, yang daya listriknya rendah. Jadi di masing-masing alat elektronik itu sudah dipasangi kapasitor untuk menghemat listrik. Akhirnya ya sudah, pabrikan besarnya dari bawaan barang-barangnya sudah ada penghemat listriknya. Ya akhirnya penghemat listrik yang eksternal makin lama makin tidak laku, bangkrutlah tuh di tahun 2006. Lalu nangkep kira-kira apa opportunity lagi. Bapak saat itu melihat tren FOMO-nya orang-orang Indonesia dengan fotografi. Kalau bapak ibu ingat, di tahun itu tuh HP yang terkenal tuh Nokia, Sony Ericsson, inget gak? Ya, atau ada Ericsson doang gitu. Sudah mulai ada kameranya satu, Nokia yang ketupat tuh, inget ya bapak ibu ya? Nokia ketupat, sudah bisa foto-foto. Nah, saat itu trennya orang-orang tuh senang foto. Setelah foto dicetak, ditaruh di dalam dompet saat itu ya. Terus foto keluarga masukin ke figura, tempel di ruang tamu. Itu sedang booming-boomingnya. Fujifilm, Kodak, segala macem.
pun teknologinya sangat berkembang pesat. Dari yang dulu kalau cetak foto harus dicuci dulu, ditinggal ya di ruangan ini, diserendam dulu, kalau gagal kebakar tuh fotonya segala macam ya zaman itu, sampai dalam setahun 2 tahun udah ganti lagi teknologinya, udah nggak perlu udah nggak perlu dicuci, film itu udah nggak perlu dicuci, udah nggak pakai film tapi pakai memori, di print langsung keluar gitu segala macam. Itu di tahun 2007 sampai 2010. Bahkan saat itu saya ingat banget, bapak itu sampai punya 3 cabang studio foto, satu di dekat Terput dekat rumah, satu lagi di PTI Jembatan 1, satu lagi jauh di Tasikmalaya, satu lagi jauh di Tasikmalaya. Dan apa peran saya di situ? Peran saya cukup banyak gitu di situ. Saya yang saat itu masih kelas 4 SD itu sudah dipercayai banyak sekali oleh bapak gitu. Dan sebenarnya itu adalah hal yang sangat saya syukuri hingga hari ini, karena apapun yang terjadi di keluarga dan apapun yang terjadi di usaha itu saya dan kami lah, anak-anaknya bapak itu selalu dilibatkan. Jadi mereka tuh tidak pernah memandang rendah anak, dia nggak bisa, masih kecil, belum waktunya, biarin dia main dulu. Enggak, justru mereka punya prinsip bahwasanya start from early age. Jadi dari kecil, sekecil mungkin, sedini mungkin sudah diajarkan. Saya itu ingat banget, misalnya cetak foto massal untuk satu sekolah SD, SMP, SMA ada 500 siswa. Kalau kita pakai printer sendiri, gempor printer kita ya. Saya ingat banget, ayo temenin berangkat kemana, ke Bansun, dekat di bulan-bulan dekat stasiun Bekasi. Di situ tinggal 2 hari udah jadi, udah dipotongin gitu ya. Belanja kertas foto yang murah di mana, ikut gitu ya. Ada printer bermasalah, ayo ikut, diajarin di sini tempatnya segala macam gitu. Bahkan yang saya ingat itu ketika saya SD, saya pernah kaget, pernah dipanggil pulang sekolah. Kan setiap hari saya sekolah sampai jam 12. Jadi dari jam 12 saya itu jalan kaki ke studio foto. Kebetulan sekolah dengan studio foto itu nggak jauh, kira-kira 5 menit sampai 7 menit jalan. Jadi setiap hari saya itu sekolah sampai zuhur di studio foto, bantu-bantu, maghrib pulang gitu setiap hari. Tapi di suatu hari pernah seperti ini, saya dapat tugas, dapat amanah untuk mengintai, memata-matai karyawan. Karena gini, diajak ngobrol, saya waktu itu masih SD, bayangin kelas 5 kalau nggak salah. Diajak ngobrol gini, Ki, Abi ada kecurigaan si Fulan gitu, karyawan itu nggak nyatet penjualan, terus uangnya masuk kantong sendiri. Coba kamu awasin, ada nggak customer gitu yang nyetak foto gitu ya, terus sama dia nggak dibikinin notanya, tapi diem ya. Bayangin kan, customer itu saya udah jadi pengawas. Customer itu saya udah jadi pengawas gitu. Dan report terakhir saya ternyata betul gitu. Saya laporan, betul ada yang nggak dicatat, tapi nggak semua. Ya, tapi yang namanya Pak Fatoni itu ya, untuk beberapa yang di sini udah kenal ya, bapak saya Pak Fatoni adalah sosok yang sangat tegas gitu. Setelah saya laporan, besoknya saya biasa ya sekolah, pulang sekolah itu biasanya ketemu sama nih si Fulan ini, karyawan ini, kok malah ketemu sama ibu saya yang jaga. Masih tanya, ternyata udah dikeluarin besok sorenya langsung setelah saya laporan. Besok paginya jadi udah gak kerja lagi dia. Jadi itu perjalanan di tahun 2007 sampai 2010. Dan di 2010 digitalisasi sudah mulai masif saat itu. Jadi percetakan foto udah mulai turun, cabang 3 tinggal 2 tinggal 1, dan akhirnya di tahun 2010 tutup semuanya. Tapi bukan bisnis namanya kalau misalnya menyerah ya, terus harus bangkit lagi, cari lagi apa nih kira-kira yang bisa di peluang yang bisa kita ambil. Di tahun 2011 lagi, saya ingat banget juga, bapak itu bermodal relasi salah satu temannya di rumah sakit. Tadi saya ngobrol dengan Pak Putra, itu ya Pak, pernah coba jual alat penghancur limbah rumah sakit ya. Di 2011 itu, proyek bengkel pertama itu Pak, tapi insenerator limbahnya, jadi yang dibakar. Jadi berbekal relasi teman yang kerja di rumah sakit, bapak itu diamanahi
bisa nggak bikin alat membakar limbah rumah sakit? Padahal saat itu mesin las nggak punya, Gerinda nggak punya, ilmunya nggak ada, boro-boro tempat. Terus dia bilang apa tiba-tiba? Bisa, dia bilang bisa. Abis itu gimana? Abis itu garang busuk nih. Nyari mesin las di mana? Segala macam. Uangnya mana? Nggak ada kan? Gitu. Ya modal pertama tuh bener-bener DP dari proyek pertama ini. Dibeliin apa? Nggak dibeliin mesin las. Abis DP-nya buat beli mesin las mah. Ya, mesin las satu saat itu mungkin harganya di 900 ribuan ya di tahun 2010. Dengan inflasi mungkin saat ini harganya di 2,4-an gitu ya. Sedangkan harga barangnya itu 14 jutaan kalau nggak salah, saya ingat ya. DP setengah, kira-kira 7 jutaan lah kalau dibeli mesin las, mah habis dong buat bahan. Putar otak. Alhamdulillahnya ketemu dengan orang baik, temen ya. Alhamdulillah masih berteman sampai saat ini. Bapak berteman dengan namanya Pak Budi, saya pun berteman baik dengan Pak Budi. Kemarin sore baru aja ke kantor, lagi. Beliau itu kalau cerita tentang masa lalunya beliau dengan bapak saya, Pak Budi dengan bapak saya, selalu nangis lah. Gak tahu kenapa, karena mungkin melihat perkembangannya segala macam ya, selalu nangis. Jadi alhamdulillah oleh Pak Budi itu dipinjemin mesin las, dipinjemin Gerinda, dipinjemin kawat lasnya, dipinjemin ya. Mata gerindanya difasilitasin, dikasih kenek gitu, dikasih helper tukang dikasih, dipinjemin, bener-bener best. Yang penting jalan dulu. Alhamdulillah jalan tahun 2011. Jadi insinerator, delivery, uang cair, bayar hutang tadi yang tadi difasilitasin ya. Apa sih namanya, kawat las, si gaji keneknya, lalu ada mata gerinda dan sebagainya. Jadi tuh dari situlah awal perjalanannya gitu. Bapak ngerasain, oh ternyata bisnis workshop fabrikasi ini menjanjikan. Pengamatan beliau juga ketika bolak-balik pulang di Jalan Mustika Jaya ini, kalau Bapak Ibu ya, lihat deh bengkel-bengkel las sepanjang Jalan Mustika Jaya ini, yang stainless ya terutama, itu rumahnya gede-gede Pak. Kalau di sini itu sebelum Kodam, sebelum Mutiara Gading sebelah kanan. Nah, itu ada bengkel las tinggi Pak, rumahnya gede. Nah dari situ juga kelihatan, oh kayaknya bisnis di sini menjanjikan. Akhirnya terjunlah 2011 itu jadi bengkel umum dulu, belum produksi keranda. Start produksi keranda itu di tahun 2012. Di tahun 2012 karena sudah berani, sudah ada modal untuk sewa ruko dan sebagainya, sewalah ruko, bikin bengkel las umum. Saat itu masih bertiga gitu, karyawannya masih saudara sendiri, manggil dari kampung biasa, yang mau kerja digaji. Gitu kan ya, susah kan ya kalau misalnya bukan saudara gitu ya, cari yang murah gitu. Ada saudara yang mau butuh kerjaan ya ditarik ke sini, berdua bertiga, bengkel umum di pinggir jalan. Suatu saat ketemulah dengan salah satu pengurus masjid, saya lupa di sekitar sini masalah itu, Pak saya bisa nggak mau bikin keranda nih, bisa nggak dibikinin? Oh bisa gitu. Belum pernah bikin ya, bisa lah, bisa aja, namanya juga tukang las umum ya, kanopi, pagar dan segala macam yang belum pernah dilihat aja bisa, apalagi keranda. Oh bisa dibikinilah keranda, jual. Seminggu kemudian ada pengurus masjid lagi datang, Pak saya mau dibikin keranda, bisa nggak? Oh bisa, bikinin lagi. Seminggu ada lagi, bapak saya nggak perlu uang loh, ini kok setiap minggu hampir ada gitu. Daripada apa sih namanya mubazir gitu, biar kalau ada yang datang lagi nggak usah dibikin dulu, dibikin ready stoknya sebelum ada orderan. Setelah orderan kedua itu di stok, dipajang di depan ruko di pinggir jalan. Makin banyak yang tanya, dari seminggu satu jadi seminggu dua gitu, makin cepat perputarannya. Dari situ muter otak lagi, peluangnya ada nih berarti di sini. Dengan pengalaman beliau di studio foto di tahun 2007 dan 2010, akhirnya di foto-foto lah tuh keranda yang bagus, mantan videografer, di foto-foto yang bagus. Terus di tahun 2012 itu ada platform yang namanya Toko Bagus, kalau Bapak Ibu ingat ya. Toko Bagus ya, awal banget e-commerce di Indonesia tuh, awal banget e-commerce. Meskipun katanya Bukalapak sudah dari 2009 katanya, tapi Toko Bagus itu yang duluan ya. Toko Bagus foto gitu ya, foto yang bagus,
posting di Toko Bagus, makin naik Pak penjualannya gitu, bahkan meluas gitu. Tadinya mungkin area Mustika Jaya aja, jadi ada orang Jakarta tiba-tiba SMS ya saat itu ya, WA belum terlalu inilah, memang belum ada kayaknya ya, belum ada gitu. Kita belum terbiasa lah dengan WhatsApp dan sebagainya. Ada orang Jakarta SMS, Pak saya mau pesan keranda, telepon bisa, kirim. Seminggu 3, seminggu 4 dari Toko Bagus tersebut ya. Lalu Toko Bagus diakuisisi oleh OLX ya. Semenjak diakuisisi oleh OLX, kebijakannya berbeda. Bahkan kalau nggak salah sebelum diakuisisi OLX, jadi kebijakan Toko Bagus itu sudah mulai berubah. Postingan yang kita post di Toko Bagus itu ada kebijakan per 7 hari dihapus. Kalau sekarang kan di OLX per 30 hari ya kalau nggak salah ya dihapus ya. Dan kita maksimal di satu kategori itu ngapus maksimal 1. Dulu kalau nggak salah per 7 hari itu dihapus, kesel kalau saya. Aduh males banget ke warnet lagi ya, nggak punya laptop, nggak punya komputer kan ya. Saya harus ke warnet terus nih, ngupload nih seminggu sekali. Kira-kira platform apa yang bisa saya pakai sekali upload, saya nggak perlu upload lagi tapi barangnya tampil terus. Belajarlah saya di tahun 2013 2014 di sini saya tulis timeline. Nah dari situlah setelah pembuatan website tersebut, karena saat itu pemainnya belum banyak tapi usernya banyak banget, mulai workshop kami Jaya Madani membesar sangat eksponensial. Tadinya hanya lokalan Bekasi, Jakarta, tiba-tiba orang Bandung, tiba-tiba orang Surabaya. Waktu itu belum punya supir Pak, kita juga belum kenal kurir kayak JNE gitu. Sebenarnya udah ada tapi kita belum terlalu kenal. Dianterin sendiri ke Surabaya, ke Bandung, ke Bogor, itu dianterin sendiri pakai Carry Futura 1500 cc warna hijau, saya inget banget dia. Kaca filmnya agak terawang, bahkan di beberapa kaca ada yang kaca filmnya tuh ngelipet jadi kelihatan banget gitu dalamnya. Banyak cerita lucu ketika ngirim itu. Situ petugasnya pas mau ngisi lihat keranda, ada yang sampai lari Pak saat itu. Nggak tahu saking nggak umumnya mungkin ya, ada yang sampai lari. Banyak juga yang takut, tapi setelah diakin, mbak apa sih namanya ini keranda baru, belum pernah dipakai, baru mau dikirim. Ada yang tetap nggak mau nyuruh temennya gitu. Saat itu lucu banget ceritanya gitu ya teman-teman. Nih adik saya yang paling kecil pernah ikut ngurung sampai Surabaya ya, pernah ikut ngirim saat kecil sampai ke Surabaya saat itu. Di tahun 2013, 2014 alhamdulillah semakin berkembang, dan di tahun 2016 saya bergabung bersama Asasi Jaya Madani. Di 2016 juga saya bergabung, nggak langsung mimpin. Seperti biasa dites dulu, punya ide produk apa ya yang masal gitu. Saya saat itu kepikiran untuk bikin produk pengaman mobil. Jadi nggak kayak zaman sekarang kebanyakan mobil matic ya. Dulu kan mobil masih banyak yang manual ya. Jadi saya itu bikin kayak ganjelan gitu seperti ini. Kopling mobil itu diganjel terus dikunci. Jadi kalau ada maling gitu mau maling mobil, pas mau masukin gigi nggak bisa diinjek tuh koplingnya. Nah, saya startnya dari situ freelance gitu. Bikin toko di Tokopedia. Di tahun 2016 ada Tokopedia belum punya nama gitu ya. Tapi saya udah mulai start di 2016, dan seperti yang tadi saya ceritakan 2016 saat saya awal-awal banget jualan di Tokopedia dan Bukalapak itu, Tokopedia kalau servernya lagi penuh ya tuh mesti nunggu 30 sampai 60 detik buat masuk. Saat itu ya, mungkin servernya belum canggih gitu ya. 2016 sampai tahun 2018, dan produk yang saya jual itu alhamdulillah lumayan. Saat itu baru lulus sekolah banget, saya seminggu itu bisa ngantongin kira-kira ya uang anak baru selesai sekolah gitu 2,4 jutaan seminggu. Lumayan banget kan ya, gitu lumayan banget. Terus di tahun 2017 saya di challenge untuk masarin produk saat itu lagi booming Pertamini, teman. Ibu-ibu bapak yang suka ada di warung Madura tuh buat ngisi bensin. Dan produk kita lumayan banyak nih tersebar di Jabodetabek sini. Kalau lihat ada Pertamini, stainless, mengkilap, itu kemungkinan besar dari kita. Kita udah 2017.
Lalu di tahun 2018 qadarullah Bapak kena serangan jantung. Akhirnya karena tidak ada yang memegang kendali perusahaan, siapa lagi gitu. Ya saya secara sukarela maju gitu ya, daripada nggak ada yang nerusin segala macem, karena setelah kena sakit jantung Bapak udah nggak bisa aktivitas seperti biasa lagi. Jadi 2016 saat bergabung memimpin dari 2018. Nah, alhamdulillah sampai saat ini di tahun 2024 alhamdulillah PT Asasi Jaya Madani atau Innovakit kita saat ini sudah membawahi kurang lebih ada 7 sub brand. Ada 7 sub brand. Dari Marham, ada Trogo, Medifence, Bodex, Sijaro, ada Adventure dan Wastafresh. Ini di Marham itu ada produk-produk keranda dan pemandian. Kebetulan kita Marham ini juga baru ya, baru dikenalkan banget. Ada Trogo, ada troli-troli barang, ada Medifence, ada Bodex, Sijaro. Sijaro ini pembatas saf, segala macam. Bodex itu podium nih, podium Bapak Ibu lihat sekarang. Medifence layanan ambulans tadi ya, dan sebagainya. Alhamdulillah sudah punya 7 sub brand, sudah berkembang dari tadinya hanya keranda ke produk-produk lainnya. Nah, visi misi. Pada intinya visi dari PT Asasi Jaya Madani atau Innovakit itu sama saat ini. Visi kita adalah kita pengen jadi super brand lokal dari Indonesia yang mendunia. Intinya itu. Kalau dibaca panjang sih. Tapi intinya itu. Visi misi kita adalah menjadi super brand di bidang manufaktur berbagai macam produk stainless atau metal lainnya asal Indonesia yang mendunia dengan intinya. Next. Saat ini divisi kita ada 5 divisi, ada divisi produksi, ada divisi research and development, ada divisi marketing, ada divisi finance, dan ada divisi HR. Nah, tantangan besar di awal fase bisnis itu bukan permasalahan keuangan dan sumber daya yang saya alami saat di 2018 dan mengembangkan berbagai macam sub brand baru dari PT Asasi Jaya Madani. Tantangan awalnya adalah ilmu, karena saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak ngerti caranya gimana launching produk, develop produk. Kalau Mas Arin sih udah ngerti lah, belajar sedikit-sedikit karena dari 2016 memang basicnya saya internet marketer, emang senang banget belajar internet marketing. Tapi develop produk gimana, riset produk gimana, membesarkannya seperti apa, itu saya belum ada jujur. Jadi tantangan besar di awalnya adalah minimnya ilmu, maka yang dilakukan adalah belajar. Kedua, tantangan terbesarnya adalah bukan kesalahan dan kegagalan. Tantangan terbesarnya adalah justru di awal itu justru kita cari kegagalan dan kesalahan sebanyak mungkin supaya dari situ kita bisa belajar. Yang terpenting adalah seberapa cepat kita belajar dan keluar dari masalah, bukan menghindari masalah atau bukan menghindari kegagalan gitu. Yang salah adalah ketika kita ketemu dengan obstacle, ketemu dengan kegagalan, lalu kita down, lalu kita nggak bisa bangkit, lalu kita berkutat di dalam kegagalan tersebut. Akhirnya harusnya kita ketemu obstacle naik kelas, malah nggak naik kelas. Terus yang terakhir tantangannya adalah terjebak di tyranny of or. Tyranny of or itu ketika kita dihadapkan oleh dua pilihan yang sama-sama penting, tapi karena sumber daya kita terbatas, jadi kita nggak bisa pilih dua-duanya. Contoh ya, mau beli mesin atau mau nambah gerobak. Ya, kalau misalnya kita usaha bakso gitu ya, sumber daya terbatas nih, mau beli mesin buat nyetak bakso dulu atau mau bikin gerobak. Atau kalau misalnya di kami saat itu di awal-awal saya memimpin Jaya Madani, masalahnya adalah ada karyawan yang perform tapi toksik gitu, mau dibina atau dibinasakan. Tyranny of or tuh ya, mau dibina atau dibinasakan itu di situ. Kalau misalnya kita terus berkutat dalam pertanyaan tersebut, kita nggak ambil action, kita terjebak nih di sini. Jadi tantangan terbesar di awal perjalanan bisnis saya itu tiga ini. Nah, ini produk-produk kita ya, line up produk kita ada banyak sekali.
Ini produk pengurusan jenazah, ada keranda, pemandian, ada kereta, ada balai dan lain sebagainya. Lalu ini masih produk pengurusan jenazah juga. Ini kita start di 2021 bikin pembatasan untuk masjid karena kita lihat profil customer kita kebanyakan masjid, apalagi ini yang bisa kita kasih untuk masjid. Nah, kita bikin pembatasan. Lalu ada podium gitu, podium ada ceritanya juga, panjang gitu ceritanya, nggak panjang-panjang banget sih. Jadi berawal dari iseng main ke S Hardware, tanya produknya, ternyata kosong dan dijawab oleh sales gini, Pak ini produk fast moving. Begitu dengar kata fast moving berarti laku. Coba bikin dan alhamdulillah laku banget sampai sekarang. Bahkan alhamdulillah produk kita yang podium ini pernah dipakai oleh Pak Jokowi pernah, gitu ya, Pak Prabowo pernah, Bu Sri Mulyani pernah, gitu, Pak Budi yang Menteri Perhubungan pernah, gitu ya. Iya, Yusuf Kala juga pernah, banyak banget gitu, alhamdulillah. Lalu, nah ini produk-produk ambulans ya, ini ada roof rack, ada wastafel lagi. Nah ini juga nih, tadinya di Indonesia ini yang jualan hanya Cina aja nih, tadinya. Ini juga sama ceritanya, kita ke S Hardware, penasaran sama produknya, mau dicontek, tak kosong, ini pas moving. Ya udah, nggak pakai lama, develop, bikin, jual. Karena alhamdulillah laku juga sekarang, sampai sekarang ya. Ada troli-troli. Nah, ini strategi utama kami untuk mencapai omset miliaran. Pertama, niatkan bisnis untuk Allah dan bermanfaat bagi banyak orang. Jelas, gitu. Kita sebagai muslim wajib meniatkan bisnisnya untuk Allah dan bermanfaat untuk banyak orang. Kalau nggak manfaat ya nggak akan ngejual, gitu ya. Lalu ada diversifikasi produk, go online adalah harga mati, wajib online ya, nggak bisa nggak online sekarang. Optimasi seluruh proses bisnis karena untuk mencapai omset miliaran itu prosesnya jelimet dan kita masih berkutat di sini sekarang, memperbaiki proses pendataan produk segala macam. Terakhir, jadi pendengar yang baik untuk customer, karena kalau kita nggak jadi pendengar yang baik untuk customer, produk-produk ini nggak akan ada nih. Line up produk jenazah ini bisa banyak banget ya karena kita dengerin kata customer, Pak saya mau mandiin jenazahnya nggak kelihatan sama orang, ya kita bikin tenda gitu ya. Ini karena kita mendengar customer. Alhamdulillah sampai saat ini kira-kira ada 11.000 baik itu masjid atau apapun yang sudah terbantu oleh kami, alhamdulillah. Next. Nah, ini prinsip utama dalam membangun bisnis bertahan lama. Stay relevan, teman-teman. Bisnis nggak boleh ketinggalan zaman, harus terus memperbarui diri, harus terus bermanfaat, karena kalau kita tidak bermanfaat, kita tidak relevan. Ketika kita tidak relevan, kita tidak bertahan lama. Kedua, kaizen ini istilah Jepang ya, itu istilah kitanya, istiqomah memperbaiki seluruh proses meski sedikit. Lalu next, mentalitas ya, saya pakai bahasa Bambang Pacul. Mentalitas keuangan yang dewasa, matang, bijak dan bertanggung jawab oleh ownernya yang harus bertanggung jawab untuk mengontrol yang namanya keuangan. Karena kebanyakan bisnis bangkrut itu karena ownernya nggak bisa ngelola keuangan, nggak bisa ngelola keuangan, nggak bisa lihat uang banyak, lihat uang banyak dikit gatel pengen belanjain. Akhirnya uang buat bisnisnya kering, gitu ya. Tadi uang buat bisnisnya, dan saya adalah salah satu orang yang sangat strict dengan keuangan. Saya strict banget sama keuangan gitu. Pokoknya kalau misalnya nggak bisa jangan maksa, kalau kurang jangan maksa gitu. Alokasikan dananya ke pos-pos yang penting dulu gitu. Ini kalau dipanjangin lagi nanti saya malah seminar anti riba jadinya teman-teman ya. Ya, poin ketiga ini gitu. Yang terakhir, untuk bisa membangun bisnis yang sustainable, yang bisa bertahan lama adalah kolaborasi dan perpaduan antara pemimpin hebat, visioner yang data driven, berkolaborasi dengan tim hebat yang lincah. Karena Bapak Ibu sekalian, kita itu tidak bisa berharap punya tim yang hebat tanpa kita menjadi hebat terlebih dahulu. Nggak bisa. Kita nggak bisa tadi ya,
contoh teladan Rasul kan. Rasul itu kan uswatun hasanah, dia pengen umatnya ini maju, dia harus maju dulu gitu, harus berpendidikan dulu dan sebagainya. Termasuk kita leader itu tidak bisa mengharapkan timnya hebat tanpa pemimpin tersebut menjadi hebat gitu ya. Jadi ini tips untuk prinsip-prinsip utama untuk membangun bisnis yang sustainable dan tahan lama. Oke, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya acara rebranding launching Innovakit yang disertai dengan edukasi untuk teman-teman afiliator menjadi berkah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.